الحمد لله حمدا لربي خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمات الجهل والبياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وشرف على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، زيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين حاضرات حفظهم الله وشدد هداهم، متعنا الله بطول أمورهم في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. Yang kita muliakan para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, orang tua kita, hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya, wabil khusus ad-da'i ilallah Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid, Al-Habib Qasim bin Aqil Al-Kab, Al-Habib Abdurrahman bin Amir Al-Habsyi, Habib Amir Al-Habsyi, dan habaib lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan guru kita ada guru Abdul Hadi, ada guru Sobari, guru Salimi, guru Soleh, guru Husairi, guru Usman, guru Rehan, dan guru-guru lainnya yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan dalam urusan-urusannya, amin ya rabbal alamin. Khusus guru kita, Guru Muhammad Rashid, kita doakan mudah-mudahan beliau di perjalanan selamat sampai tujuan dan kembali ke Bengalon, selamat juga sampai Bengalon ini. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur setinggi-tingginya kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa dikumpulkan di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidil Wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sebelumnya di sini saya tidak berceramah, saya tidak menggurui karena banyak para habaib kita, para guru-guru kita. Di sini saya hanya sekedar mengabulkan hajat guru kita. Di tadi seharian signal kita hilang seharian. Para maghrib baru mulai bagus signal. Nah, baru saya lihat WhatsApp guru kita, Guru Rasid. Beliau memerintahkan saya untuk mengisikan acara pada malam hari ini. Jadi dengan bicaranya saya di sini, saya hanya sekedar mengabulkan hajat beliau. Mudah-mudahan dengan berkat mengabulkan hajat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada saya pribadi dan kepada hadirin yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, kita menginginkan dan kita mendambakan di akhir cerita hidup kita ini adalah dalam keadaan baik. Sebab di akhir cerita hidup kita ini adalah yang menentukan baik atau tidaknya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah doa yang sering kita minta di dalam doa kita setelah sholat, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Agar Allah mengakhirkan cerita hidup kita dalam keadaan
husnul khotimah. Nah, di saat Allah Subhanahu wa taala menutup akhir cerita hidup kita, Allah mengambil ruh kita, hanya ada satu harapan untuk kita kembali kepada Allah, yaitu dalam keadaan baik atau dalam keadaan berbuat baik. Oleh karenanya, fajhad li nafsik, berjuanglah dan terus berjuang. Berbuat baiklah dan terus berbuat baik. Tebarkan benih-benih kebaikan, tanami pepohonan amal soleh. Yang sudah banyak amalnya, yang sudah rajin ibadahnya, sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan terlalu berbangga diri. Jangan kepedean. Jangan angkuh. Jangan sombong, karena belum tentu. Surga itu bukan didapat dengan amal kita. Surga bukan didapat dengan ibadah kita. Surga hanya didapat melalui rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu rahmat adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang banyak dosa juga jangan berputus asa, karena boleh jadi di akhir hidupnya ketika dia taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat, insya Allah di akhir hidupnya dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi di balik cerita husnul khotimah itu bagaimana caranya kita senantiasa untuk memperbaiki diri kita, untuk membersihkan diri kita, untuk merendahkan diri kita. Jadi tanamkan di dalam hati kita bahwa kita lebih rendah daripada orang lain. Insya Allah kita dijaga daripada sifat-sifat yang buruk. Jadi wajib hukumnya kita bertobat kepada Allah, baik itu di dalam dosa kecil ataupun di dalam dosa besar. Sebagaimana di dalam kitab Shahihuz Zubat disebutkan, wa tajibut taubah minas shagir fil hal kal wujub minal kabir. Wajib hukumnya seseorang itu bertaubat, baik itu di dalam dosa kecil, sebagaimana wajib juga bertaubat di dalam dosa besar. Jadi artinya baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, wajib tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu caranya berbeda-beda. Caranya berbeda-beda. Kalau orang yang meninggalkan sholat, taubatnya itu dengan dikodok sholatnya. Jangan kita meninggalkan sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, saya meninggalkan sholat, ya Allah ampuni saya. Bukan seperti itu. Jadi taubat itu macam-macam caranya. Kalau orang yang meninggalkan sholat, dikodok sholatnya. Kalau orang yang sering gibah, sering namimah, caranya berbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun sama Allah, dan minta maaf sama orang yang kita gibahi. Nah, itu diantara cara-cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian jangan kita bermimpi untuk meninggikan kalimat Allah di dalam satu wilayah, di dalam satu kampung, sedangkan kalimat Allah di dalam rumah kita sendiri diinjak-injak oleh keluarga kita sendiri, diinjak-injak oleh anak istri kita sendiri. Mau bermimpi meninggikan kalimat Allah di dalam rumah kita, meninggikan kalimat Allah, sedangkan di rumah kita, anak istri kita, keluarga kita, ketika terbit matahari semuanya masih tidur. Ketika terbit subuh semuanya masih tidur. Bahkan yang lebih parahnya, anak-anak ketika libur sekolah, sholatnya juga ikut libur. Wa'iyadzubillah. Jadi jangan bermimpi untuk meninggikan kalimat Allah, sedangkan yang di rumah kita diinjak-injak kalimat Allah tersebut. Makanya saudara-saudara sekalian, kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai laki-laki itu mempunyai tugas untuk memberikan
kepada keluarga-keluarga kita, bagaimana caranya kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas kita sebagai kepala keluarga. Di sebelum kita berdakwah kepada orang lain, perhatikan terlebih dahulu keluarga-keluarga kita. Sudahkah keluarga kita taat kepada Allah? Sudahkah anak istri kita taat kepada Allah? Sudahkah anak istri kita menjalankan sholat 5 waktu? Perempuan kita menutup aurat dengan benar? Makanya sebenarnya kalau saya disuruh kultum seperti ini, sebenarnya terus terang saya ngerasa tidak nyaman, karena dalam lingkungan keluarga saya saja masih banyak yang meninggalkan, yang melalaikan perintah Allah. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi intinya harus ada seseorang di dalam seseorang kepala keluarga itu mempunyai cita-cita bagaimana caranya supaya semua keluarga kita itu masuk ke dalam surga. Jadi ini visi yang sangat penting yang harus kita miliki sebagai kepala keluarga. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, wa anfusikum wa ahlikum naro. Nah, peliharalah diri kalian, peliharalah keluarga kalian daripada siksa api neraka. Ini visi kita sebagai kepala keluarga. Sebagai penutup sedikit kisah. Ada pada zaman dahulu, di zaman perang, sudah saya sampaikan minggu lalu, zaman dahulu di masa perang, Sayyidina Umar itu setiap malamnya, di tengah malamnya beliau selalu mengecek tenda-tenda kaum muslimin. Selalu mengecek tenda kaum muslimin di medan perang di tengah malam. Nah, ketika beliau mengecek tenda-tenda kaum muslimin, nah, hampir semua tenda itu semuanya ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, ada yang beristighfar, ada yang berzikir, ada yang berselawat, macam-macam ibadahnya dikerjakan pada malam itu. Kemudian Sayyidina Umar merasa terharu dengan kaum muslimin tadi di tengah malamnya melakukan ibadah. Artinya di samping mereka berperang, mereka tetap bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu tenda ini sepi. Semuanya tidur, kayak tidak ada penghuninya. Semuanya tidur. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada pembantunya, kata beliau, ketahuilah kekalahan akan didapat oleh orang-orang yang macam seperti ini. Kekalahan akan didapat oleh orang yang macam seperti ini. Artinya apa? Artinya di samping mereka berperang, mereka tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menggerakkan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga kita bekerja, kita banting tulang, kita berusaha untuk menafkahi keluarga kita, tetap kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharapkan doa daripada beliau, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Salah hilaf itu datangnya dari diri saya pribadi, kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah bermanfaat buat kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli